Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Di video kali ini akan membahas mengenai kasus hukum pidana korupsi IKTP Setia Novanto untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Ar-Rahman Syafebri SIP MSI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahma Harahap dengan NIM 070112832833, kelas A atau L1 Kampus Indralaya. Korupsi, korupsi, dan korupsi merupakan salah satu kasus yang paling sering kita dengar dari tindak laku pejabat publik di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu contoh dari tindak hukum pidana, di mana salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah korupsi IKTP, di mana yang menjadi daya tarik publik adalah pelaku utama dari kasus ini merupakan Ketua Umum dari DPR RI Indonesia pada saat itu. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang memiliki arti beragam, termasuk kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, maupun penyimpangan dari kesucian. Nah, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang dan kekuasaan maupun jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang merugikan suatu instansi, suatu individu, maupun negara yang dapat dilakukan oleh individu, organisasi, ataupun negara. Lalu, apa itu kasus korupsi IKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto? Merupakan kasus penyalahgunaan dana proyek IKTP, di mana pemerintah telah menargetkan pembuatan IKTP bisa diselesaikan pada tahun 2013 sebagai proyek. IKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang IKTP ini dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasi banyak terjadinya penyelewengan dana. Lalu sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi IKTP ini? Kasus korupsi proyek IKTP terendus akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. KPK kemudian mengungkap adanya kong kali kong secara sistematik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN hingga pengusaha dalam proyek pengadaan IKTP pada tahun 2011 hingga 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun banyaknya. Dalam perkara pokok kasus korupsi IKTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setia Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Novanto. Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quandra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR. Lalu, kapan sebenarnya kasus korupsi IKTP ini terjadi? Kasus korupsi IKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak tahun 2010-an. Namun, pada 24 April 2018, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan terhadap Setia Novanto. Lalu timbul pertanyaan, mengapa pada akhirnya Setia Novanto ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kasus ini? Nama Setia Novanto sejak awal sebenarnya sudah disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi IKTP. Namun, keterlibatan mantan Ketua Umum Golkar itu semakin kuat setelah namanya disebut dalam sidang perdana kasus tersebut dengan Sugiharto dan Irman yang duduk sebagai terdakwa. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Kamis 9 Maret 2017, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran IKTP yang mencapai 5,9 triliun rupiah. Pada September 2017, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Saat itu Novanto sudah menjadi Ketua DPR RI. Setelah banyaknya drama untuk pemanggilan Setia Novanto, hingga tanggal 15 November 2017, KPK melakukan penjemputan paksa ke rumah Setia Novanto di Jalan Wijaya, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK sempat dihalang-halangi untuk masuk ke dalam. Namun keberadaan Novanto juga tidak diketahui. Sehari setelahnya, Setia Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Tim KPK pun menjemput Setia Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, kemudian menghantarkannya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk menjalani perawatan karena mengalami luka-luka pada saat kecelakaan.
Di mana kasus ini diselesaikan dan di mana terjadinya transaksi korupsi tersebut. Kasus korupsi yang melibatkan Setia Novanto berkaitan dengan proyek IKTP ialah penyelidikan dan proses hukumnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana proses persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta Pusat. Setia Novanto dinyatakan bersalah dan divonis 15 tahun penjara pada April 2018. Tempat penahanan ialah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin, Bandung. Lokasi terjadinya transaksi korupsi ialah yang pertama di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang kedua sebagai instansi yang menangani proyek IKTP, banyak negosiasi yang dilakukan sebagai pengaturan anggaran terjadi di sini. Proyek ini melibatkan dana APBN yang dikorupsikan. Lalu gedung DPR RI sebagai besaran kesepakatan pengaturan jatah korupsi disebut-sebut terjadi di lingkaran DPR. Yang ketiga, ada perusahaan swasta dan rekanan. Beberapa perusahaan yang terlibat sebagai pihak yang memenangkan tender proyek dengan pemberian free atau komisi terjadi antara pejabat pemerintah swasta. Bagaimana proses penyelesaian kasus tersebut? Proses penyelesaian kasus korupsi proyek IKTP melibatkan berbagai tahapan yang panjang yang melibatkan proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Berikut adalah rangkuman dari proses penyelesaian kasus ini. Yang pertama, terdapat tahap penyelidikan dan penyidikan awal kasus 2011 hingga 2012, lalu ada penyelidikan oleh KPK, pemeriksaan saksi. Yang kedua, ada penetapan tersangka, di mana penetapan tersangka sejumlah nama besar ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Irman, Sugarto, Setia Novanto, dan beberapa pengusaha serta anggota DPR lainnya. Lalu ada peran Setia Novanto. Setia Novanto dianggap sebagai aktor utama yang mengatur pembagian dana korupsi proyek IKTP. Ia diduga menerima uang sekitar 7,3 juta US dollar dari hasil korupsi tersebut. Lalu yang ketiga ada proses persidangan di mana sidang dilakukan di Pengadilan Tipikor atau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Lalu Setia Novanto divonis hukuman 15 tahun penjara dengan denda 500 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar. Kemudian yang keempat ada pengembalian aset dan kerugian negara di mana upaya KPK berupaya mengembalikan kerugian negara dengan menyita aset dari para terpidana. Lalu ada dampak dan reformasi di mana peningkatan pengawasan proyek pemerintah. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa pentingnya dalam pengelolaan proyek pemerintah terutama yang menggunakan dana yang besar. Kemudian pemerintah harus menerima kritik terhadap keterlibatan pejabat dalam kasus ini. Lalu timbul pertanyaan, melihat dari barang bukti serta saksi, apakah putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai? Menurut saya sendiri bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai, karena dilihat dari barang bukti, yaitu berupa dokumen proyek IKTP, lalu rekaman percakapan antara Setia Novanto dan pihak terkait, rekening bank dan transaksi keuangan, bukti transfer uang kepada pihak-pihak yang terlibat, lalu keterangan ahli forensik keuangan dan auditor turut memberikan analisis tentang kerugian negara dan pola korupsi. Yang kedua, melalui kesaksian di persidangan, banyak saksi yang memberi keterangan yang memberatkan saudara Setia Novanto, di mana keterangan dari mantan pejabat dan rekanannya. Beberapa saksi mengakui adanya pembagian uang hasil korupsi dan peran Novanto dalam melobi proyek ini. Lalu, kesaksian kunci seperti Ilman dan Sugiharto mengungkapkan bahwa ada perintah untuk mengatur pemenang tender proyek, serta kesaksian dari rekan DPR terkait pengaturan anggaran dan distribusi dana. Yang ketiga, ada pertimbangan hakim. Dalam putusan hakim menyatakan bahwa peran Setia Novanto terbukti, kerugian negara juga terbukti, lalu motif politik dan kekuasaan itu ada. Meskipun banyak yang menganggap putusan hakim sudah tepat dan sesuai bukti, ada juga beberapa kritik berupa vonis dinilai terlalu ringan, distribusi belum maksimal, serta pengungkapan semua aktor mengenai hal tersebut. Dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (IKTP) merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota DPR, dan pengusaha. Proyek ini yang semula bertujuan untuk meningkatkan sistem administrasi kependudukan justru menjadi ajang praktik korupsi sistematik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah dari total anggaran 5,9 triliun rupiah. Implikasi dan dampak di mana kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek besar pemerintah, mengungkapkan korupsi sistematik di lembaga legislatif, menunjukkan perlunya reformasi politik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, lalu mengunggah kesadaran publik akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Baik, cukup sekian penjelasan dari aku mengenai kasus korupsi IKTP yang dilakukan oleh saudara Setia Novanto sebagai pelaku utamanya. Aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Aku ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah, aku mohon ampun. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.